Sang Syekhul Akbar Ibnu Taimiyah, ia dikenal sebagai tokoh besar pemurnian agama. Namun satu pertanyaan jarang diajukan. Apakah agama memang murni ketika teksnya dimurnikan? Ataukah pemurnian agama justru terhenti ketika wahyu direduksi menjadi bahasa final? Hari ini kita tidak sedang menghakimi Ibnu Taimiyah, tapi menakarnya. Sejauh mana pemurnian agama bekerja dan di level apa ia berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, yakni praktek atau laku ruhani di alam qadim. Kajian kali ini merupakan kajian yang amat strategis karena melibatkan salah satu tokoh sentral yang banyak pengikutnya, yakni Ibnu Taimiyah. Bahkan berdasarkan informasi yang saya peroleh, saat ini popularitas Sang Hujatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali, telah bergeser ke Ibnu Taimiyah. Apakah gelar Sang Hujatul Islam pun harus bergeser? Tapi bergesernya ke siapa dulu? Pemirsa, dalam sejarah Islam, Ibnu Taimiyah tampil sebagai figur reformis yang keras, tegas, dan konsisten. Ia berjuang membersihkan agama dari bid'ah, khurafat, dan distorsi makna dengan satu pendekatan utama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara literal dan tekstual. Proyek ini menghasilkan sistem tauhid yang sangat kuat di level bahasa, definisi, dan konsep. Namun, justru disinilah letak pertanyaan filosofis dan spiritual yang mendalam. Apakah wahyu Tuhan memang turun sebagai bahasa final? Ataukah bahasa hanyalah medium historis dari realitas ilahi yang lebih tinggi? Konten ini tidak bertujuan menafikan jasa Ibnu Taimiyah, tetapi mengukur batas efektivitas pemurnian agama yang berhenti di level teks dan literasi. Baiklah, agar pembahasan kajian ini lebih jelas dan terstruktur, kita sampaikan slide berikut ini. Pemirsa, slide ini menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama, spiritnya yaitu terkait dengan pemurnian agama di level tekstual yang termanifestasikan dari gerakannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, struktur berpikir beliau secara ringkas sebagaimana arsitektur berpikir sebagai berikut, yakni Tuhan berkalam, kalamnya dalam bahasa Arab, dan kemudian ditulis dalam bentuk teks atau mushaf, dan dipahami secara salaf, dan dipraktekkan. Sehingga ciri-cirinya yang pertama anti takwil. Jadi maknanya sebagaimana yang tertulis, sebagaimana teksnya. Seperti istiwa dimaknai sebagai bersemayam, yadullah dimaknai sebagai tangan Allah, dan seterusnya. Beliau juga anti metafisika spekulatif, karena ini tentu merupakan konsekuensi dari cara berpikirnya yang realistis, yang fisik. Dan berikutnya, curiga terhadap pengalaman batin. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu sangat marak sekali aliran-aliran tasawuf
yaitu di abad 11 sampai 14 itu luar biasa tokoh-tokoh tasawuf yang ada di kala itu. Dan Ibnu Taimiyah merupakan antitesanya. Ketika arus besar pada saat itu memaknai teks itu sebagai simbol atau makna batin, justru Ibnu Taimiyah sebagai antitesanya, makna literalnya, makna yang tertulisnya. Sehingga ciri berikutnya menjadikan bahasa sebagai representasi paling aman dari Tuhan. Kemudian perspektif kalam Tuhan sebagaimana Majmu' al-Fatawa menegaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah Allah itu berbicara sampai dengan level huruf dan suara. Kalam Allah terjadi sesuai kehendaknya. Sehingga praktis bahwa pemahaman ini menolak konsep kalam nafsi. Agar pemahaman kita lebih lengkap, saya sampaikan beberapa dalil terkait. Yang pertama, Al-Waqiah 77 dan 79, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Nah, ini dimaknai sebagai lauh mahfud, karena kalau Al-Qur'annya itu di dunia pasti terkoreksi oleh ruang dan waktu, bahkan oleh sosial. Semisal kita sering mendengar adanya pengerusakan atau pelecehan terhadap Quran Mushaf. Kalau itu di dunia, pasti itu bisa terjadi. Tetapi ketika Al-Quran itu tempatnya di Lauh Mahfud, maka tidak mungkin bisa dilecehkan, tidak mungkin bisa dirusak oleh siapapun. Kemudian ayat berikutnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba yang disucikan. Di sini juga mengandung arti sangat jelas, artinya ini bukanlah mushaf, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Tentunya karena ini Al-Quran yang berada di Lauh Mahfud hanya bisa disentuh oleh ruhani, tidak mungkin disentuh oleh tangan karena berbeda dimensinya. Kemudian menarik juga di Al-Ankabut 49 yang artinya sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Ini menarik sekali, kata-kata dada, tapi aslinya adalah fi sudur. Dan makna dalam perspektif kami adalah sudur itu kesadaran. Jadi ayat-ayat Tuhan itu ada dalam kesadaran orang-orang yang berilmu. Itu jauh lebih presisi kalau makna sudur adalah kesadaran. Artinya ayat-ayat ini bukan bahasa tekstual, bukan bahasa manusia di dunia, tetapi bahasa kesadaran. Kemudian di Al-Qiyamah 16-19 yang artinya, jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa. Sesungguhnya tugas kamilah yang mengumpulkan dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacanya. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Jadi sangat jelas sekali. Bahkan Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dibacakan dan dijelaskan. Maka kalau kita mengikuti perjalanan Nabi, kita pun akan dibacakannya, kita pun akan dijelaskannya. Oleh karenanya, tugas kita justru di sini. Siapa otorisator penjelas Al-Quran di tiap-tiap zaman? Kemudian yang kedua, siapa kami?
Karena banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kami, padahal Tuhan itu Esa. Dalam perspektif tasawuf ilmiah Qadim, makna kami adalah sistem wasilah, yaitu adanya Allah dan Rasul-Nya, serta penerimanya di dunia ini. Kemudian dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 2 dan 3, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Dari ayat ini pun juga sudah jelas bahwa Al-Quran itu bukanlah teks, tetapi lembaran-lembaran suci, sehingga kita perlu dibacakan oleh seorang Rasul. Kalau hanya membaca tulisan, ya semua orang bisa dan bisa dipelajari, tetapi lembaran-lembaran suci kita hanya bisa dibacakan oleh seorang Rasul, sehingga dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud Al-Quran itu bukanlah teks. Lebih lanjut dalam Al-Baqarah 151, sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu yang membacakan, Tuhan ada lagi membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi sudah sangat jelas bahwa ayat ini hidup dan dinamis. Lantas pertanyaan besarnya, siapa yang menjalankan fungsi-fungsi ini? Fungsi yang membacakan, menyucikan. Bukan kita membaca teks sendiri. Pahami ayat-ayat ini. Kalau sebatas teks, semua orang bisa membacanya, bisa belajar dengan mudah. Lantas pertanyaan kritikalnya, siapa otorisatornya di zamanmu? Ya ini, seorang Rasulun min anfusikum, seorang Rasul dari kalangan kamu. Dan ini bukan cerita masa lalu, bukan film madi, tetapi real time. Jadi dalam perspektif tasawuf ilmiah, ayat-ayat Al-Quran itu dimaknai sebagai real time. Tidak ada fiil, semuanya adalah real time. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Demikian juga Al-Quran yang kodimnya itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga tidak ada fiil. Semuanya real time, harus terjadi dan tetap berlangsung. Kemudian di An-Nisa 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Ini untuk membuktikan bahwa ada gradasi, ada perbedaan dimensional dari Allah, kemudian Rasul, kemudian ulil amri. Dan menariknya, Allah dan Rasul itu selalu beriringan. Sebagaimana An-Nisa 69. Siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah. Dan seterusnya. Nah, ini menariknya. Di sini ada gradatifnya lagi. Allah dan Rasul selalu beriringan. Ternyata Nabi disejajarkan dengan pencinta kebenaran atau siddiqin, suhada, dan salihin. Ini artinya juga gradatif. Kalau di atas ini Allah, Rasul, dan ulil amri. Kalau di bawah Allah, Rasul, dan Nabi, siddiqin, suhada, dan salihin. Jadi sudah terlihat gradasinya. Atas dasar hal tersebut, maka kami mencoba merumuskan permasalahannya. Yang pertama, bahwa bahasa itu bukan realitas, melainkan representasi. Ada entitas yang mendahului bahasa. Ada wujudnya dulu, ada perspektifnya dulu, barulah lahir bahasa. Demikian halnya huruf dan suara adalah fenomena. Dan fenomena butuh medium dan waktu. Dalam fisika, suara merambat melalui gelombang. Dan bagaimana mungkin Tuhan butuh instrumen tersebut? Yang kedua, jika tidak ada pembahasan arsitektur semesta, yang biasa kita pahami ada alam qadim, kemudian ruh, alam mitsal, alam syahadah, alam materi, maka akibatnya
teks jatuh langsung ke dunia tanpa proses, tanpa konversi. Jadi dari Tuhan ujuk-ujuk langsung jatuh ke dunia ini dalam bentuk bahasa manusia. Sehingga jika jalur rohani ditutup, siapa yang menyentuh Quran Qadim? Sebagaimana tadi disampaikan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Padahal Quran aslinya inilah di alam Qadim. Berdasarkan hal tersebut, kami menyusun hipotesis yang pertama. Pemurnian agama ala Ibnu Taimiyah berhasil membersihkan Islam di level konseptual dan tekstual, namun belum menyentuh pemurnian di level ontologis dan kesadaran kebertuhanan manusia. yakni turunannya ketika wahyu dipahami sebagai bahasa final, maka Tuhan beresiko direduksi menjadi konsep. Ketika agama dimurnikan hanya di level teks, kesadaran manusia justru terabaikan. Yang jadi Tuhannya justru teksnya, walaupun itu Quran dan hadisnya. Berikutnya, teks tanpa kesadaran melahirkan dogma. Kesadaran tanpa teks melahirkan ilusi. Tetapi ketika teks dipahami sebagai gelombang kesadaran yang diturunkan dari Qadim, maka agama kembali menemukan maknanya. Tuhan di ars, ujung akhir tertinggi, dan manusia di alam dunia yang relatif, berbeda secara ruang, waktu, zat, dan dimensional, tidak mungkin tersambung secara mekanis. Tidak mungkin wahyu turun langsung dalam bentuk bahasa manusia, namun harus ada mekanisme konversi lintas dimensi. Sebagaimana Tesla, jika Anda ingin memahami rahasia semesta, berpikirlah pada terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Oleh karenanya, hanya melalui gelombang kesadaran, konversi lintas dimensi terjadi. Selanjutnya, karena yang mau menakar itu Mbah Mun, jadi kami mencoba melakukan perbandingan bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah versus Mbah Mun. Pertama, dari aspek realitas tertinggi, menurut Ibnu Taimiyah adalah teks wahyu, itu adalah realitas tertinggi. Sedangkan menurut Mbah Mun adalah kesadaran qadim atau ruh. Kemudian posisi bahasa menurut Ibnu Taimiyah sebagai produk final, tetapi menurut Mbah Mun sebatas interface saja. Kemudian wahyu menurut Ibnu Taimiyah sebagai produk ilahi langsung, menurut Mbah Mun proses konversi dimensi. Jadi yang tadinya qadim atau ruh dikonversi menjadi bahasa manusia. Tauhid menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai konseptual, sedangkan menurut Mbah Mun adalah bermakna ontologis atau penyaksian. Dan kesadaran manusia menurut Ibnu Taimiyah adalah pasif taat, yaitu taat kepada teks tadi. Menurut Mbah Mun aktif dan terhubung secara real time, karena Tuhannya tidak terikat ruang dan waktu. Demikian halnya ayat-ayat Quran itu juga tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga ketersambungannya itu, kesadarannya itu aktif, terhubung, real time. Resikonya Ibnu Taimiyah terjadi pembekuan makna dan bahkan menuhankan teks. Ketika tidak ketemu Tuhannya, maka teks itulah yang dijadikan Tuhan. Menurut Mbah Mun, resikonya adalah distorsi jika tanpa mursyid, atau mursyidnya tidak waris. Sehingga yang paling kritikal adalah bagaimana kita mencari mursyid yang waris. Selanjutnya, sebagai pembahasan, apa sesungguhnya realitas itu? Ternyata ada 3 kemungkinan posisi. Pertama, realitas itu sebagai benda atau materi. Kemudian realitas sebagai simbol, wujudnya bisa teks, kode, ataupun bahasa.
dan Ibnu Taimiyah berhenti di nomor 2 ini. Kemudian realitas berikutnya adalah kesadaran. Ini bentuknya ruh atau gelombang eksistensial. Dan Mbah Mun menembus di nomor 3 ini. Ini bukan masalah benar salah, tetapi tentang kedalaman ontologi. Selanjutnya berdasarkan analisis bahasa, yang pertama, definisi bahwa bahasa adalah sistem simbol arbitrer yang digunakan makhluk sadar untuk merepresentasikan makna dan berkomunikasi. Ada 3 unsur utamanya. Yang pertama adalah simbol, yakni kata, suara, maupun tulisan. Kemudian yang kedua makna, konsep yang diwakili. Dan yang ketiga adalah kesepakatan sosial atau konvensi. Jadi, bahasa bukan makna itu sendiri, melainkan hanya sekedar penunjuk makna. Jadi bukan dia realitasnya. Oleh karenanya harus ada konversi literal ke realitas. Kemudian yang kedua, bahasa bersifat relatif dan historis, berubah seiring waktu, terikat budaya, bergantung konteks. Jika bahasa bersifat relatif historis, maka ia tidak bisa disamakan dengan realitas mutlak. Bahkan dalam Al-Quran dikenal nasik dan mansukh, tetapi ini belum kami bahas pada saatnya nanti. Kemudian yang ketiga, bahasa selalu ada jarak dari realitas. Jadi sifatnya menyederhanakan realitas, mengabstraksikan pengalaman, dan memotong kompleksitas. Kata api bukan berarti panas, dan kata air bukan berarti basah. Maka kata Allah bukan berarti Tuhan, melainkan penunjuk menuju Tuhan. Kemudian nomor 4, bahasa bekerja setelah kesadaran. Bahasa muncul setelah persepsi, kemudian kesadaran, dan menghasilkan pengalaman. Contohnya adalah seorang bayi. Ia mengalami lapar dulu sebelum tahu apa kata lapar. Artinya, makna mendahului bahasa, bukan sebaliknya. Ada realitas dulu, baru ada bahasa. Demikian. Berikutnya, implikasi Tuhan dan bahasa. Apakah Tuhan berbahasa? Jika Tuhan Maha Qadim, Maha Mutlak yang tidak terikat ruang dan waktu, maka bahasa adalah makhluk yang terikat sejarah dan terikat budaya. Bahasa tidak bisa menjadi esensial Tuhan tanpa mereduksi Tuhan ke level makhluk. Wah, ini bisa berbahaya. Yang kedua, bahasa sebagai medium, bukan hakikat, bukan sumber. Dalam kerangka ontologis, Tuhan adalah makna mutlak, dan makna bisa diturunkan dalam bentuk pengkodean, dan kode diturunkan menjadi bahasa. Sehingga bahasa adalah lapisan terakhir dari proses pewahyuan. Konklusinya, menganggap bahasa sebagai produk final Tuhan berarti menganggap peta sebagai wilayah. Padahal peta hanya sebatas gambar, bukan wilayah yang sebenarnya. Kemudian nomor 3, wahyu sebagai proses, bukan produk. Wahyu tidak terjadi dalam satu lompatan, melainkan rangkaian tahapan dari sumber Maha Qadim. Di luar bahasa maksudnya tidak bisa diketahui. Inilah yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Bahasa Tuhan di alam ini tidak dapat diketahui. Kemudian turun menjadi medan ruh atau gelombang yang bermakna. Inilah yang namanya Quran Qadim di Lauh Mahfuz. Kemudian dilakukan simbolisasi. Ini orang penerima wahyu dan kemudian dikonversi menjadi bahasa manusia, sehingga ini merupakan hasil konversi. Implikasinya, maka peran Nabi dalam pewahyuan bukan sekedar penerima teks, melainkan transduser makna. Ia menangkap makna wahyu dan mengartikulasikannya dalam bahasa kaumnya. Ini tidak menurunkan kesakralan wahyu, tetapi menjelaskan mekanismenya.
Pemirsa, selanjutnya dalam perspektif tasawuf qadim, Mbah Mun menyampaikan konsep kesadaran yang kami alami, bahwa kesadaran adalah realitas tertinggi. Ia hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai diri, jiwa, atau nafs. Dan yang menariknya, interaksi dari 4 komponen abstrak ini, ruh, akal, naluri, membentuk jenis-jenis kesadaran. Ketika ruh yang dominan, ini namanya kesadaran atas sadar. Akal yang dominan, ini namanya kesadaran sadar atau kesadaran akal rasional. Dan ketika naluri yang dominan, maka namanya adalah alam bawah sadar. Dan yang menariknya ternyata kolbu ini bersifat sebagai indera esoteris. Dia sifatnya bisa naik dan bisa turun. Dinamis, sebagaimana ya muqallibul qulub. Dan ternyata kolbu ini juga sifatnya sebagai transducer atau interface dimensional. Inilah Nabi ketika mendapatkan wahyu melalui kolbunya ini. Ketika kolbu yang suci, maka dia bergerak ke arah ruh, sehingga kesadarannya berada dalam kesadaran ruh, kesadaran qadim. Disinilah wahyu turun ketika seseorang dalam kondisi nafsul mutmainah, dalam kondisi zero, tanpa preferensi, tanpa hasrat not belonging. Namun Nabi telah khatam sebagaimana khatamun nabiyyin atau khatamul anbiya, dan pada setiap zaman dan setiap umat Tuhan selalu mengirimkan pewarisnya yang mempunyai kualitas kolbu yang bisa mengakses Al-Quran di alam qadim. Dia bisa waliya mursida, bisa ulil amri, atau bisa rasulun min anfusikum. Pemirsa, inilah gambaran arsitektur semesta dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, bahwa semesta ini berdimensi-dimensi. Dimensi tertinggi adalah ars. Disinilah Tuhan bersemayam. Ini adalah alam maha metafisika. Sudah kami jelaskan bahwa ars itu bukan tempat, tetapi dimensi. Jadi benar Tuhan itu bersemayam di ars. Tetapi ars itu sekali lagi dia bukan tempat, melainkan dimensi. Dan dimensi di bawahnya itu adalah alam qadim atau alam metafisika ultra, bentuknya nur atau cahaya atau ruh. Dan di alam berikutnya alam fisika yang sifatnya relatif, rasional dan empiris. Dan ternyata di dunia ada juga alam metafisika infra. Hubungan dengan pewahyuan adalah begini. Wahyu Allah atau kalamullah di alam ketuhanan ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Makanya diturunkan ke lauh mahfuz menjadi kalam qadim, bentuknya ruh atau nur. Dan ini dapat disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya, sebagaimana tadi dijelaskan. Kemudian dikonversikan menjadi bahasa manusia. Kalam qadim diterima oleh kesadaran atas sadar, oleh kolbu, oleh sudur, dikonversi dari ruh menjadi bahasa mekanis. Jadi itulah fungsi dari hamba-hamba yang disucikan sebagai transducer, sebagai interface dari pewahyuan ini. Dan karena kalam qadim, maka di sini sifatnya adalah abadi, sifatnya kekal dan baku, sehingga kalam qadim selalu ada karena tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Sampai sekarang ada, bahkan sampai dunia ini tidak ada, kalam qadim masih tetap ada. Dan ini sedikit saya sampaikan, inilah yang dimaksud dengan ultrastruktur rohani atau sistem wasilah, sistem kebersambungan rohani antara Tuhan di alam laisa kamitslihi syai'un dengan manusia di alam dunia ini.
tidak mungkin berbeda secara dimensional, secara ruang dan waktu. Manusia langsung mengakses ke sini itu tidak mungkin. Makanya ada sistem wasilah ini. Setelah Allah, di alam ruhani ini ada namanya ruh Rasul atau Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu bukan manusia, tetapi frekuensi ilahi. Ini adalah channel ketuhanan dan bisa diakses oleh seorang transmitter. Dulu Nabi, tapi Nabi sudah khatam, makanya sekarang adanya mursyid. Dan umat itu menginduksi sebagai induktor, karena tidak mungkin umat yang awam ini memahami jalur ini, memahami getaran ini, memahami gelombang ilahiyah ini, tidak mungkin. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mengenalinya, dan itu sifatnya diwariskan. Demikian, semoga jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan yang pertama, kelemahan struktural Ibnu Taimiyah, yakni teks diposisikan sebagai produk final, bahasa dipahami sebagai kalam Tuhan, implikasinya menolak takwil. Di beberapa karyanya dan sebagaimana dipahami generasi salaf bahwa teks Al-Quran dan hadis sebagai makna final yang cukup. Implikasinya bahasa Arab seolah identik dengan kalam Tuhan. Manusia cukup memahami teks. Kesalehan diukur dari kesesuaian literal, tidak perlu eksplorasi batin. Maka hasilnya, agama menjadi sistem kepatuhan berbasis teks. Jadi bukan kesadaran, karena kesadaran tidak pernah naik level. Yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi makhluk. Bahasa bukan sumber, tetapi interface. Tuhan melampaui bahasa, bentuk, dan konsep. Maka harus ada tahapan realitas. Inilah yang dimaksud dengan konversi. Jika kalamullah yang laisa kamisli seun langsung turun ke dunia dalam bentuk bahasa manusia tanpa adanya konversi, implikasinya menolak sistem wasilah sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35 dan Al-Waqi'ah 79, bahwa Quran Qadim itu bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Selanjutnya, perspektif Mbah Mun wajib ada konversi dimensi karena ada beda ruang, waktu, dan dimensi. Urutannya adalah sebagai berikut. Allah sebagai sumber, kemudian Rasulullah sebagai adaptor dimensional, dan Nabi sebagai transmitter di dunia ini, dan dilanjutkan oleh pewarisnya. Dan Allah dan Rasul itu sifatnya selalu beriringan. Ini menunjukkan bahwa gradasi ini pasti terjaga dan pasti terjadi. Allah wujudnya adalah kalamullah, kemudian turun ke alam ruh menjadi Quran ruh atau Quran Qadim, turun ke dunia menjadi Quran Mushaf. Kemudian dari perspektif gelombang, Allah adalah maha gelombang, gelombang yang tidak dapat diketahui, kemudian turun menjadi gelombang ruh, gelombang yang sudah bermakna. Kemudian mewujud menjadi bahasa atau teks. Teks adalah gelombang yang dipadatkan, gelombang yang dimampatkan. Inilah bentuknya menjadi bahasa atau teks. Nomor 4, manusia harus tersambung dan diselaraskan rohaninya dengan sistem wasilah, sehingga hasilnya agama menjadi sistem transformasi kesadaran dan tauhid menjadi pengalaman eksistensial. Karena realitas bukan benda, realitas bukan teks, realitas adalah medan kesadaran. Dan yang kelima, Ibnu Taimiyah tidak salah, tetapi berhenti di lapisan bawah realitas. Teks sebagai sumber kebenaran tanpa adanya otorisator justru menjadi sumber klaim dan penghakiman. Ini bahayanya di sini. Padahal agama samawi itu tentang kebersambungan dengan Tuhannya. Dalam diskursus teologis Islam, khususnya pada pendekatan tekstualis, wahyu sering dipahami sebagai kalam Tuhan yang turun langsung dalam bentuk bahasa. Sehingga bahasa wahyu diposisikan sebagai produk final yang sakral dan absolut. Konsekuensinya,
Pemahaman agama sangat ditentukan oleh struktur bahasa, makna lafaz, dan kaidah linguistik. Namun, pemahaman ini menyimpan persoalan filosofis mendasar. Apakah bahasa merupakan realitas tertinggi, ataukah sekadar medium komunikasi yang bersifat relatif dan terbatas? Pertanyaan ini menjadi krusial karena seluruh bangunan teologi, hukum, dan akidah berdiri di atas asumsi tentang hakikat bahasa. Pemirsa, pemurnian agama sejati bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan tentang Tuhan, tetapi bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bahasa adalah jembatan, bukan tujuan. Teks adalah peta, bukan wilayah. Dan wahyu, sebelum menjadi huruf, adalah kehadiran ilahi yang disaksikan oleh jiwa yang disucikan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah agamamu murni secara teks, tetapi apakah kesadaranmu telah dimurnikan oleh Tuhan? Di sanalah pemurnian agama menemukan makna yang paling dalam. Teks itu memurnikan pikiran, dan penyaksian memurnikan keberadaan. Agama bukan hanya dibaca, tapi dihadiri. Ketika teks berakhir, disitulah realitas dimulai. So, jangan berhenti di teks. Naikkan level kesadaranmu menuju penyaksian. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.